Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Hanin Suhartini dari SMA IT Al-Uswah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu belajar untuk bagaimana membuat soal-soal kuisis latihan bagi anak-anak didik kita, gitu ya. Bagaimana cara untuk membuat soal kuisis, kemudian bagaimana menyampaikannya atau membagikan soal kuisis tersebut kepada anak-anak kita, dan bagaimana cara mendownload ya hasil dari isian anak-anak tersebut. Baik, kita mulai dari pertama. Yang pertama kita masuk dulu ke browser ya, ke Google. Kemudian kita masuk ke quizzes.com. Oke. Oke. Kemudian search for quizzes. Masih berputar. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, nah karena kebetulan saya sudah sering memakai quizzes ini di laptop ini, jadi langsung masuk ke quizzes sesuai dengan akun saya, gitu ya, Hanim Suhartini. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu ingin membuat sebuah soal di quizzes, maka kita coba klik yang kotak berwarna ungu ini, yaitu create. Kita klik. Kemudian kita klik quiz, ya. Nah, maka akan kita mulai, gitu ya, cara untuk soal latihan melalui quizzes ini. Masih berputar, oke, sudah mulai. Baik, nah, kemudian untuk nama quizzes ini, kalau ingin membantu memudahkan untuk mencari, kita beri judul sesuai dengan bab yang akan kita berikan kepada anak-anak. Misalnya tentang menuntut ilmu. Ya, ini banyak di umum. Kemudian mata pelajarannya, kita ambil mata pelajaran yang hendak kita berikan di soal ini, misalnya religious studies. Sudah kita klik, kemudian kita next. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah siap. Ada beberapa macam jenis soal yang bisa kita buatkan untuk anak-anak, yaitu ada multiple choice, ada text box, ada fill in the blank, gitu ya. Nah, ini untuk pilihan ganda, kemudian untuk checklist yang jawaban lebih dari satu, kemudian ini untuk isian singkat. Nah, untuk sementara coba akan kita pakai 3 jenis macam soal yang akan kita berikan. Nah, sebelum masuk ke sini, mungkin kita bisa memberikan gambaran terkait dengan isi dari soal yang kita berikan itu untuk kelas berapa, gitu ya. Ini kita bisa edit di tampilan yang di sini. Misalnya ini add grades-nya, gitu ya. Untuk add grades-nya, yang pertama misalnya gambar. Ini bisa kita berikan gambar logo dari sekolah kita, misalkan. Kemudian bahasa, bisa kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian kelas berapa ya grade-nya. Coba kita klik kelas 10 ya, karena pelajaran ini untuk anak kelas 10. Kemudian kita save. Ini untuk mengetahui bahwa materi ini adalah untuk anak kelas 10. Kemudian sekarang kita buat soal yang pertama. Kita coba mungkin multiple choice dulu. Nah,
Untuk bisa memudahkan kita dalam membuat soal, mungkin alangkah baiknya kalau kita juga punya, eee, draft dulu ya, draft soal. Ini kebetulan saya simpan di Word gitu ya. Misalkan, yang pertama kita pakai untuk yang pilihan ganda. Kita kopikan di sini atau kita bisa ketikkan gitu ya. Kita bisa copy atau kita bisa ketikkan gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya filenya, mungkin kita akan lebih mudah, gitu ya. Nah, orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan dalam agama Islam disamakan dengan, nah, ini ada jawabannya, orang yang beribadah, orang yang berzikir, orang yang belajar. Ini bisa kita ketikkan jawabannya di sini. Orang yang belajar, orang yang berzikir, kemudian orang yang beribadah, orang yang berjihad di medan perang. Oh ya, orang yang beribadah, kemudian orang yang berjihad di medan perang. Nah, biasanya untuk level SMA itu pilihannya ada 5 option ya Ibu-ibu. Ada A, B, C, D, E biasanya begitu. Nah, ini bisa kita tambahi di add answer option. Ya, ini, orang yang berijtihad. Oke. Orang yang berijtihad. Baik, sudah ada 5 option, maka kita pilih mana jawaban yang benar dari, pertanyaan ini. Orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan dalam agama Islam disamakan dengan orang yang berjihad di medan perang. Nah, kemudian, waktunya ini kita beri berapa detik gitu ya, 30, yang paling cepat dimulai dari 5 detik, gitu. Atau 10 detik, 20, 30, coba kita pakai standar 30 sekon, kemudian kita save gitu ya. Maka jadilah satu soal pilihan ganda. Nah, kemudian yang kedua, coba kita buat soal yang berbeda. Nah, jadi dalam satu soal gitu ya, dalam satu rangkaian itu kita bisa bervariasi dalam membuat jenis-jenis soal gitu ya. Yang kedua, misalkan kita pakai fill in the blank ya, isian singkat. Nah, kita bisa ketikkan, kita bisa isikan gambar, misalnya klik image, nanti kita masukkan gambar. Atau kalau yang soal-soal eksak, butuh rumus-rumus tertentu, nah itu bisa masuk di, eee, equation-nya ini kita klik gitu ya. Nanti bisa kita masukkan, beberapa, jenis-jenis huruf yang tidak terdapat di dalam keyboard yang biasa gitu ya. Atau kita pengen mendengarkan audio gitu ya, misalnya soal bahasa Inggris atau soal cerita gitu ya, atau video juga bisa gitu ya. Ini tinggal kita masukkan, di bagian dari soal ini. Nah, kemudian kalau yang soal isian, misalnya ini ya, menuntut ilmu, kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Ya, jadi menuntut ilmu bagi seorang muslim hukumnya titik titik titik. Nah, ini, kalau bisa memang kita harapkan ya dalam kita membuat soal isian singkat itu jawabannya tidak macam-macam, tapi anak-anak itu yakin bahwa jawaban ini betul, jawaban ini salah gitu ya. Nah, ini, kita beri jawaban misalkan jawabannya adalah wajib. Atau kita pilih alternatif lain. Kalau anak-anak misalkan menjawabnya diwajibkan. Nah, ini jadi ada 2 pilihan. Ketika anak-anak menjawab kata wajib atau menjawab diwajibkan, itu dibetulkan oleh, PISIS gitu ya. Kemudian waktunya, kita beri berapa misalnya, kita beri 20 detik gitu ya.
Atau kalau, ini agak susah kita lebih tambahi mungkin 45 detik, gitu. Kemudian kita save. Oke, ini soal yang kedua. Kita sudah bisa buat 2 soal, satu soalnya pilihan ganda, satu soalnya fill in the blank, isian singkat, kemudian soal yang ketiga text box, ya. Text box itu jenis soal yang pilihan jawabannya lebih dari satu, ya. Jadi, misalkan kita buat di sini sudah saya persiapkan soalnya, gitu ya. Oke, tujuan utama dari menuntut ilmu diantaranya adalah apa? Misalkan, mendapatkan ridho Allah, kemudian mendapatkan kedudukan di masyarakat, kemudian mendapatkan harta yang banyak. Nah, kemudian bisa kita kasih option lagi, mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Ini misalkan kita copy di sini. Oke ya. Kemudian kita tambahi satu option lagi. Misalkan ini, memuliakan Islam dengan ilmu yang kita miliki. Jadi, sebelumnya sudah kita sampaikan ke anak-anak ya terkait materi ini dan mereka memahami, apa saja dari tujuan kita menuntut ilmu. Selain dari mendapatkan ridho Allah, kita juga bisa mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia dan juga memuliakan Islam dengan ilmu yang kita miliki. Jadi kita boleh mempunyai tujuan, tambahan gitu yang tidak melanggar syariat Islam. Nah, kemudian waktunya karena ini, bisa beberapa jawaban, mungkin lagi mikir-mikir, bisa kita tambahi 45 sekon atau kita, karena dia lebih banyak gitu ya, mungkin bisa kita pilihkan yang 30 atau yang 45 atau yang 60 sekon gitu ya. Mungkin kita pilihkan yang 60 sekon. Kemudian kita save. Oke, jadi ini tampilannya ya Bapak Ibu, bentuk tampilan dari, yang sudah nampak di anak-anak. Oke, ini ada contoh 3 soal yang bisa kita buat di kuisis, pilihan ganda, kemudian isian singkat, dan juga, text box. Nah, kalau kita rasa sudah selesai gitu ya, kita selesai membuat ini, maka bisa kita simpan gitu ya. Oke, ini gitu ya, ini sudah selesai, kita silang gitu ya. Kemudian kita kembali ke bentuk, yang pertama. Nah ini, soal yang tadi kita ketik sudah siap untuk kita berikan kepada anak didik kita. Nah, untuk memberikan kepada mereka ada dua pilihan, bisa start live quiz, jadi langsung gitu ya. Biasanya kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, kemudian kita beri anak-anak, link kuisisnya, mereka saat itu mengerjakan, saat itu juga selesai. Atau bisa kita berikan assign homework, PR gitu ya. Jadi, misalnya kita berikan tugas ke mereka gitu ya, kita kasih PR ini. Kita assign homework. Kemudian di sini,
judulnya menuntut ilmu, ada 3 pertanyaan gitu ya. Kemudian partisipan dapat menyelesaikan tugas ini sampai kapan. Nah, deadline-nya ini kita yang menentukan. Kalau ini deadline-nya, eee, besok Kamis gitu ya, 25 Maret jam 5.45 PM. Atau bisa kita ubah, kita klik kalender sini. Nah, mungkin kita beri waktu anak-anak gitu ya, mungkin hari, Jumat gitu ya, Jumat sore mereka baru bisa mengumpulkan soal ini gitu ya. Nah, kemudian, ini tentang settingannya gitu ya. Jadi berapa kalikah partisipan dapat mengerjakan kuis ini gitu ya. Ini ada pilihan-pilihannya gitu ya, kemudian ada acak soal, kemudian juga ada acak jawaban. Jadi setiap kali membuka itu akan berbeda antara soal pertama yang muncul atau yang kedua. Oke, kalau kita sudah rasa puas, kita buat jadi PR. Nah, ini sudah selesai gitu ya. PR ini sekarang mau kita bagikan ke anak-anak gitu ya. Kita berikan lewat link yang mereka pakai dalam proses pembelajaran gitu ya. Share link, kita kopikan gitu ya. Kemudian kita masuk ke use learning kita gitu ya. Karena proses pembelajaran di sekolah memakai use learning gitu ya. Ini kemudian masuk sesuai dengan mana yang akan kita eh, masukkan dari file ini gitu ya. Misalkan kita masuk di dashboard ya. Dashboard ini tampilan pertama, eh, ini kita mau pilih, misalkan kita pilih di mana gitu ya. Kita masukkan di pelajaran pendidikan agama Islam di 10 IPA 2 gitu ya. Misalnya kita masukkan di sini, nanti anak-anak bisa mengerjakan gitu ya soal ini. Kemudian jangan lupa untuk turn editing on dulu, jadi bisa diedit. Kemudian kita masukkan sesuai dengan ini judulnya di sini. Nah, ini di bab menuntut ilmu. Kemudian kita tambahi lagi satu aktivitas gitu ya. Kemudian karena kita mau mengirimkan link, maka kita klik URL. Kemudian kita tambahkan, kita add ya. Nah, maka di sini kita kasih judul. Judulnya apa? Misalkan PR sebentar. Ya. PR bab 10 atau PR tentang menuntut ilmu. Kemudian link dari kuisisnya kita kopikan di sini, Ctrl V. Nah, kemudian baru kita save dan kita kembali ke posisi semula. Nah, ini jadi PR tentang menuntut ilmu. Ini nanti seandainya anak-anak masuk ke link ini, gitu ya. Misalkan ada satu siswa gitu ya, mereka diminta untuk masuk ke sini. Nah, ini mereka diberi waktu untuk mengerjakan tugas. Oke, masih menunggu. Ini misalkan saya sebagai siswanya gitu ya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Misalkan saya kasih nama Hanim. Kita mulai mengerjakan. Ya, ini diberitahu jadi batas waktunya. Oke, biar tidak rapi. Batas waktunya mulai
dari sekarang sampai 26 Maret jam 5.44. Kita mulai mengerjakan. Ya, sebentar. Ya. Orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan dalam agama Islam disamakan dengan orang yang berzikir, orang yang berjihad di medan perang, orang yang belajar, orang yang beristihad, orang yang beribadah. Orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan sama dengan orang yang beribadah. Oke. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu bagi seorang muslim hukumnya wajib. Oke. Ya. Tujuan utama dari menuntut ilmu diantaranya adalah mendapatkan ridha Allah, mengajarkan kebaikan, memuliakan Islam, mendapatkan kedudukan bukan, mendapatkan harta bukan. 3 dari 3, oke, sudah selesai. Alhamdulillah, selesai mengerjakan. Selesai semua. Nah, baik, ini hasil yang didapatkan oleh siswa kita. Nah, bagaimana kalau seorang guru gitu ya, kalau seorang guru ingin mencari tahu hasil dari anak-anaknya tadi, maka bisa kita lihat di sini ya, di akun kita di Quizizz, kita lihat di report ya, report. Kita lihat hasil dari yang mengerjakan. Berapa ya yang sudah mengumpulkan dari siswa kita gitu ya. Nah, ini menuntut ilmu mulai dari ini ya. Ini kita yakinkan kodenya gitu ya. Kita yakinkan kodenya, kemudian kita lihat siapa yang sudah mengumpulkan gitu ya. Nah, ini. Oh, ternyata ada satu partisipan yang sudah mengumpulkan. Nah, kita ingin tahu hasil dari jawaban anak yang mengerjakan PR. Maka kita bisa download hasilnya. Kita klik download. Ya. Maka hasilnya gitu ya. Hasil downloadan itu akan berbentuk Excel. Ya, oke. Saya ulangi lagi. Agak. Nah, ini sudah ada. Ini hasil dari jawaban anak-anak. Kita buka. Hasil jawaban dari siswa kita ketika mengerjakan Quizizz. Maka inilah bentuknya ya. Kemudian supaya bisa kita edit, kita matikan dulu enable editingnya. Oke, nah maka ada 2 sheet yang bisa kita lihat dari hasil jawaban siswa kita. Yang pertama adalah terkait dengan jawaban mana yang betul berapa, salah berapa gitu ya. Ini kemudian yang betul berapa, yang salah berapa gitu ya. Atau kita bisa langsung ke per individunya. Nah, ini ada Hanim, skornya 1200, akurasinya 67%. Nah, ini berarti nilai siswa kita itu besarnya 67. Itu yang kita pakai di akurasi ini gitu ya. Karena kalau betul semua dia dapat 100. Itu yang kita pakai. Kalau skor ini berdasarkan pada tingkat
kecepatan juga gitu ya, semakin dia cepat menjawab maka skornya semakin tinggi gitu ya. Nah ini yang, belum bisa menunjukkan penilaian per individunya, kita biasanya pakainya yang akurasi. Insya Allah itu, semoga bermanfaat, demikianlah cara untuk membuat soal kuisis, untuk siswa kita dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.